Yang terhormat Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Udayana, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas Udayana, para Dekan dan Direktur Pascasarjana, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar, dan Sivitas Akademika di Universitas Udayana. Para Ida Pandita sane Singyang Ditiang, para Ratu Penglingsir Puri-Puri sane Wangyang Ditiang, yang mulia para konsul kehormatan negara sahabat, yang terhormat para pejabat dari pimpinan daerah Bali, Denpasar, dan Badung, juga pimpinan pusat, para sahabat dan kolega, pimpinan organisasi, profesi, dan kemasyarakatan, serta para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan hadirin yang saya hormati. Om Swastiastu, Om Awginamasdu Namasidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas karunia Ida Sang Hyang Widiwasa, pada hari ini saya dapat menyampaikan orasi ilmiah guru besar saya yang berjudul Pendekatan Sistem dalam Pembangunan Regional Bali, Sinergi Sektor Pertanian dan Pariwisata melalui Agroindustri. Para hadirin yang saya muliakan, pembangunan regional suatu wilayah secara umum dapat digambarkan dalam suatu diagram sistem seperti pada gambar 1 yang ditunjukkan di slide, di mana adanya keterkaitan antar faktor sosial budaya, ekonomi, sumber daya alam, atau lingkungan dengan program pembangunan yang dilaksanakan, di mana program pembangunan yang menjadi motor penggerak sistem ini. Secara lebih spesifik, untuk pembangunan regional Bali dapat digambarkan dalam suatu causal loop diagram atau diagram sebab akibat seperti pada gambar 2 pada slide, di mana pariwisata, pertanian, dan industri merupakan 3 sektor utama yang saling terkait yang membangkitkan perekonomian Bali. Semua sektor menggunakan sumber daya alam yang sama sehingga terjadi kompetisi dalam pemanfaatan sumber daya alam, khususnya lahan dan air, serta sumber daya manusia atau tenaga kerja. Sekarang kita lanjutkan untuk melihat keterkaitan khusus sektor pertanian dan pariwisata dalam pembangunan regional Bali seperti yang digambarkan pada diagram di gambar 3. Sejak awal pembangunan Bali dinominasi oleh sektor primer, yaitu sektor pariwisata, sektor pertanian. Di mana pada sejak 1980-an, sektor pariwisata sebagai sektor tersier atau sektor jasa berkembang pesat di Bali dan kemudian menjadi motor penggerak perekonomian Bali. Di mana dalam hal ini terjadi lompatan dari sektor primer pertanian ke sektor tersier jasa pariwisata dan meninggalkan sektor sekunder atau industri, sehingga keterkaitan antar sektor tidak berjalan secara ideal. Secara ideal, perkembangan sektor pariwisata seharusnya mampu untuk menarik sektor pertanian melalui keterkaitan supply and demand antar sektor pertanian sebagai produsen dan sektor pariwisata sebagai konsumen. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan harapan, di mana sektor pariwisata dirasakan sebagai kompetitor dan dari sektor pertanian. Maka terjadi perebutan penggunaan sumber daya alam. Kompetisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor pariwisata mematikan sektor pertanian. Nah, untuk itulah kita harus hindari jangan sampai kondisi ini berlangsung. Selanjutnya yang saya muliakan hadirin semuanya, untuk mensinergikan pembangunan sektor pertanian, pertanian dan pariwisata di Bali, maka perlu dikembangkan sektor sekunder, yaitu industri pengolahan, di mana
industri pengolahan tersebut berbasis produk pertanian yang dikenal dengan istilah agroindustri, seperti pada gambar 4. Pengembangan agroindustri akan menjembatani sektor pertanian dengan sektor pariwisata melalui satu, suplai produk olahan hasil pertanian untuk sektor pariwisata. Yang kedua, dapat menyerap hasil produksi sektor pertanian untuk diproses menjadi produk yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan berpeluang untuk pasar ekspor. Dan yang ketiga, menyerap produk petani pada saat panen berlimpah yang selama ini sering dibuang percuma karena harga jual produk sangat murah pada saat panen raya. Hasil panen petani ini diolah menjadi produk olahan dan frozen fruit yang akan dapat bertahan lama. Nah, produk hasil olahan agroindustri kemudian dapat menjadi produk substitusi atau produk pengganti dari produk impor untuk pariwisata, seperti misalnya produk wine, minuman beralkohol, keju, dan lain sebagainya. Hadirin yang kami muliakan, selain itu agroindustri juga dapat berperan langsung sebagai daya tarik wisata, yaitu agrowisata, dan juga sebagai wisata agronomi seperti pada terlihat di gambar 5 di slide. Daya tarik agrowisata akan lebih lengkap jika atraksi yang ditawarkan dilengkapi dengan atraksi proses industri atau pengolahan hasil pertanian, seperti yang terjadi pada agrowisata coklat, kopi luwak, dan buah jeruk yang selama ini sudah ada beberapa yang berlangsung. Perusahaan agroindustri juga bisa membuka peluang alternatif berupa usaha wisata gastronomi di lokasi usaha agroindustri tersebut, di mana wisatawan diajak untuk melihat proses produksi dan setelah itu menuju resto untuk menikmati makanan dan minuman hasil agroindustri tersebut yang juga dilengkapi dengan makanan lain yang sesuai. Pengembangan agroindustri ini juga memiliki tantangan. Pertama, masih rendahnya infrastruktur pendukung seperti ketersediaan energi listrik, di mana energi listrik masih dirasakan cukup mahal, maka diperlukan energi listrik yang mencukupi dengan biaya yang kompetitif. Kedua, sumber daya manusia yang belum terpenuhi sepenuhnya. Ya, dalam hal ini mereka yang memiliki pendidikan yang sesuai dan terlatih untuk mengelola agroindustri secara profesional. Berikutnya adalah kurangnya ketersediaan teknologi yang murah, tepat guna, dan efisien. Kemudian juga sulitnya memperoleh dukungan finansial dari lembaga keuangan, dukungan dana pemerintah yang masih sangat terbatas, dan akses pasar yang masih memerlukan usaha ekstra untuk meyakinkan pasar, baik itu pasar di pariwisata maupun masyarakat luas termasuk peluang ekspor. Maka dari itulah dibutuhkan keseriusan pemerintah mendukung sektor pertanian dan agroindustri melalui kebijakan yang tepat. Sebagai penutup, pembangunan regional direncanakan secara holistik, terintegrasi, dan partisipatif. Pendekatan sistem sesuai digunakan untuk perencanaan pembangunan regional Bali. Pendekatan sistem dapat memahami keterkaitan antara komponen-komponen sistem serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem dalam pembangunan regional tersebut. Peluang mensinergikan pengembangan sektor pertanian dan pariwisata di Bali dapat dilakukan melalui sektor industri pengolahan berbasis produk pertanian yang dikenal dengan nama agroindustri. Pendekatan sistem ini dapat membantu untuk mengembangkan agroindustri di Bali secara berkelanjutan dan berbasis pada keunggulan lokal. Sebelum saya akhiri sambutan saya pembacaan orasi ini, perkenanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Udayana dan jajarannya, Ketua Senat Universitas Udayana dan jajarannya, Kepala Biro Umum Kepegawaian, Kabak, Kasub, SDM, Unut beserta staf, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian beserta jajarannya, Koprodi Teknologi Industri Pertanian beserta dosen dan jajarannya, Ketua Senat Fakultas Teknologi Pertanian dan jajarannya, seluruh Sivitas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, Ketua dan Sekretaris LPPM Universitas Udayana beserta jajarannya, seluruh tim peneliti di Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Udayana, pembimbing skripsi S1 Profesor Dr. Eriatno, pembimbing tesis S2 Profesor Calvin Rus, dan pembimbing disertasi S3 Dr. Philip Smith. Juga kepada staf I Gusti Bagus Arya,
Yudi Astino dan staf kami di Denpasar Sidon Center, di Ketut Mulyantini, Agung Sagung Putri, dan Gede Adnyano atas bantuannya membantu dalam proses penyiapan usulan guru besar. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ide Sri Begawan Putra Nato Namo Bangsa Pemayun dan Ide Resi Acarya Wisesenate yang telah memberikan support. Para Semeton Puri Agung Glogor, Ayahanda Anak Agung Kewirata Almarhum dan Ibunda Anak Agung Alit Martini, Mertua Ibu Sri Made Tantra dan Raden Ayu Sri Lestari, beserta saudara-saudara tercinta, istri tercinta Profesor Ibu saya Yoko Suryawardani, Ananda Anak Agung Radita Wisesawe dan Ananda, dan menantu Anak Agung istri Siswan Dewi, beserta cucunda tersayang Turah Prabu. Agung Paramo Suksemo atur titiang ring Sugro Pakulo Diang Lelangit Prabu Udayana, di mana nama beliau selalu dipahatkan sebagai nama universitas tempat kami mengabdi dan memperoleh penghidupan. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Matur semua Ida Sang Yang Widiwasa, terima kasih. Om Santi, 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 Om.